Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah komunikasi publik yang beranggotakan saya Binti Zinatul Fauzia dan dua teman saya, Mbak Utari Primaningrum dan Mbak Nur Afidatul Fatihah. Di sini kami mendapat tema yang berjudul Speechopobia dalam komunikasi publik. Apa sih speechopobia? Speechopobia adalah ketakutan berbicara di depan umum. Berbicara di depan umum merupakan salah satu teknik yang harus dimiliki oleh pembicara untuk menarik perhatian audiens. Berbicara dengan 1-2 orang adalah hal yang mudah, tetapi berbicara di depan puluhan orang perlu kiat-kiat khusus untuk melakukannya. Sebab hal ini dapat mempengaruhi pikiran seseorang, suasana hati yang baik, serta kepiawaian merangkai kalimat merupakan modal utama seseorang dapat berbicara lancar dan berhasil di depan audiens. Selain itu, juga diperlukan kecerdasan berpikir dan kecekatan menalar agar dapat memberikan argumen untuk meyakinkan audiens. Komunikasi publik adalah sebuah metode komunikasi baik secara perorangan maupun dengan sekelompok orang. Adapun yang menjadi fungsi dari berbicara di depan publik adalah untuk menyampaikan ide atau informasi, meyakinkan orang lain, dan bersifat mengajak orang lain. Namun, fungsi tersebut akan mengalami hambatan apabila seseorang itu mengalami fobia. Seseorang itu dikategorikan mengalami fobia apabila memiliki kriteria diagnostik sebagai berikut. Yang pertama, ditandai dengan ketakutan yang sifatnya menetap dari satu atau lebih situasi sosial atau menunjukkan performansi dirinya. Yang kedua, menunjukkan ketakutan pada situasi sosial sehingga menimbulkan kecemasan akibat ikatan emosi yang negatif pada situasi ataupun mengalami serangan panik. Yang ketiga, ketakutan tersebut bersifat berlebihan atau bahkan tidak rasional. Yang keempat, cenderung menghindari situasi sosial tersebut yang menyebabkan distres emosional. Yang kelima, kondisi kecemasannya tersebut berimplikasi terhadap kehidupan normalnya, baik dalam pekerjaan, pendidikan, aktivitas sosial, maupun relasi sosialnya. Yang keenam, onset dimulai pada saat individu berusia di bawah 18 tahun, durasinya 6 bulan. Yang ketujuh, ketakutan atau perilaku menghindar bukan sebagai efek fisiologis atau efek pengobatan pada gangguan psikologis lainnya. Selanjutnya adalah faktor-faktor speechopobia. Menurut Monard dan Case, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi seseorang mengalami speechopobia atau kecemasan ketika berbicara di depan publik. Yang pertama adalah faktor biologis. Rasa takut maupun rasa cemas yang dialami semua orang ketika berhadapan dengan situasi bahaya. Nah, pada saat menghadapi situasi tersebut yang membuatnya merasa tidak nyaman. Kemudian muncullah respon fisiologis yang tampak, yaitu seperti sistem saraf simpatis memproduksi dan melepaskan adrenalin. Kemudian, faktor yang kedua adalah faktor pikiran negatif. Pikiran akan memicu respon biologis. Ada kalanya respon biologis yang menampakkan kecemasan dan pikiran negatif akan menyertainya. Kemudian ada faktor yang ketiga, yaitu perilaku menghindar. Respon yang alami saat mengalami kecemasan adalah bagaimana agar kita dapat lepas dari kondisi tersebut dengan strategi menghindar itu. Kemudian kita ingin menghindari situasi yang membuat tegang itu secepat mungkin dan tidak ingin kembali pada situasi yang sama. Nah, selain 3 faktor tersebut, terdapat faktor umum lain yang seringkali menyebabkan seseorang mengalami speechopobia. Nah, yang pertama yaitu takut akan gagal. Ingin selalu sukses dan takut gagal malah kadangkala membuat ketakutan itu semakin besar. Kemudian tidak ada rasa percaya diri atau merasa dirinya itu tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Kemudian ada traumatis, takut dinilai atau dihakimi. Nah, takut dinilai atau takut dihakimi ini terjadi karena adanya perasaan takut ketika banyak orang membicarakan dirinya atau membicarakan pendapat yang disampaikannya. Kemudian ada terlalu perfeksionis. Perfeksionis itu memang baik, tetapi terlalu perfeksionis dan berharap terlalu banyak pada diri sendiri itu malah membuat efek negatif. Kemudian ada takut dengan banyak orang, merasa tidak nyaman dan tidak percaya diri ketika berbicara di depan puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan orang. Kemudian ada kurangnya persiapan.
persiapan yang minim membuat rasa takut untuk berbicara di depan umum ini semakin besar atau semakin menjadi-jadi. Kemudian ada stres, blank, dan takut tidak tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dibicarakan ketika berbicara di depan publik. Kemudian ada gejala-gejala spikophobia. Terdapat beberapa gejala yang dialami oleh spikophobia, di antaranya kejengkelan umum seperti rasa gugup, jengkel, tegang, rasa panik, tidak dapat tidur, dan mudah merasa lelah, serta kejengkelan-kejengkelan yang lain. Kemudian ada rasa sakit kepala dengan ditandai tegangnya otot, khususnya di daerah bagian kepala, di tengkuk, dan di tulang punggung. Kemudian ada gemeteran. Gemeteran ini terjadi di sekujur tubuh, khususnya seringkali di bagian lengan, tangan, dan juga di bagian kaki. Kemudian ada aktivitas sistem otonomik yang meningkat seperti pernafasan, pencernaan, denyut jantung, keringat bercucuran khususnya di bagian telapak tangan dan telapak kaki, serta memanas dan memerahnya wajah. Selain itu ada aspek-aspek kecemasan atau aspek-aspek spikophobia. Nah, aspek-aspek ini bisa dilihat dari beberapa sisi yang saling berkaitan. Di antaranya, sisi psikologis berkaitan dengan fisiologis. Contohnya, tegang, bingung, khawatir, dan sulit berkonsentrasi mengakibatkan keadaan yang berhubungan dengan fisik seperti susah tidur, jantung berdebar, keringat berlebih, serta gemetar, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan sisi kognitifnya. Sisi kognitif ini berkaitan dengan sisi perilaku. Misalnya, memikirkan sesuatu yang buruk akan terjadi dan mengakibatkan menghindar atau meninggalkan hal yang dianggap sebagai sebuah ancaman atau hal yang membuat tidak nyaman. Nah, itu tadi beberapa faktor, gejala, serta aspek-aspek dari spikophobia.